Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Selamat datang bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mendengarkan renungan dari channel pelayanan His Pater Ministry. Sebuah channel pelayanan men-sharingkan firman Tuhan dalam waktu yang 10-12 menit untuk memberikan satu kekuatan, benih firman Tuhan, kabar baik bagi kita semua. Selamat Anda bergabung, silakan boleh subscribe channel ini, kemudian bisa di like, berikan pertanyaan atau komentar atau permohonan doa. Dan juga yang penting adalah untuk sharingan kepada saudara yang lain supaya banyak orang mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Saudara sekalian, dalam minggu yang kedua bulan Mei ini, gereja-gereja merayakan International Mother's Day. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu Internasional kepada para ibu sekalian yang mendengarkan channel ini. Kiranya Tuhan memberkati para ibu sekalian. Saudara, di dalam renungan ini saya mengajak kita melihat sebuah perintah yang kelima dari firman Tuhan dari 10 hukum Taurat yang memberikan satu janji kepada kita. Perintah yang mengandung janji berkat. Sebuah perintah yang sangat luar biasa. Mari kita memulainya di dalam berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan kepada kami sampai hari ini. Tuhan berkatilah waktu perenungan firman yang singkat ini. Setiap kami boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Demi Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Setelah kita membaca firman Tuhan dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kemudian Efesus 6, 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara sekalian, apakah kita pernah melihat atau mendengar kisah tentang anak yang melawan orang tua? Mungkin malah kita juga mengalaminya. Anak yang tidak mengakui orang tuanya, anak yang menolak orang tuanya. Bahkan mungkin kisah anak yang berani membunuh orang tuanya. Begitu mengerikan sekali ya. Saudara Google, ada beberapa berita-berita yang update tentang bagaimana orang tua menegur anaknya dengan keras. Kemudian si anak marah, dia membunuh ibu dan membunuh ayahnya, ingin membunuh ayahnya. Bahkan ada kisah tentang orang yang tidak diberikan oleh uang rokok oleh orang tuanya, kemudian dia membunuh orang tua kandungnya. Sangat mengerikan sekali. Lalu kita berkata begini, tunggu dulu, kita tidak sesadis itu. Tidak sadis itu. Kita tidak seperti juga Malin Kundang, ya, legenda yang mengatakan anak dikutuk jadi batu karena dia saat sukses dia menolak ibunya, menghina ibunya. So sekalian, rasa-rasanya kita tidak seperti itu pastinya. Tapi mari kita sama renungkan pada hari ini, pada Hari Ibu Internasional ini, untuk sama-sama melihat bagaimana seharusnya kita bisa menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Perintah Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, saudara. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan cuma ibu saja. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. So, kalau perhatikan perintah yang kelima ini adalah bagian tengah-tengah antara perintah yang 1 sampai yang 4, kemudian 6 sampai yang ke-7. Perintah 1 sampai ke 4 berbicara mengenai relasi manusia dengan Allah. Bagaimana manusia harus menghormati Allah, memberikan penghormatan kepada Allah. Perintah yang ke-6 sampai 10 berbicara mengenai bagaimana manusia berrelasi dengan sesamanya, sesama manusia. Dan di tengah-tengahnya ada satu perintah yang sangat penting sekali tentang menghormati ayah dan ibu. Sebagai sebuah ekspresi kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang tua kita menghormati orang tua kita, baru kita bisa berrelasi dengan sesama kita. Sebab perintah yang sangat penting dan perintah yang diberikan janji yang sangat penting juga. Soalnya perintah-perintah yang lain tidak ada janji di situ, tetapi perintah ini ada janji. Apa itu janjinya? Supaya lanjut umurmu tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa sih arti menghormati orang tua? Menghormati, honor. Di dalam bahasa Ibrani, honor itu kavod. Kavod itu artinya heavy, berat. Ya, mereka punya satu pandangan bahwa sebuah barang atau benda, batu contohnya yang begitu berharga, jikalau dia makin berat, maka akan makin sangat berharga. Contohnya logam mulia atau emas. Makin berat, 1 kilo dibandingkan dengan 10 kilo, maka yang 10 kilo akan lebih berharga daripada yang 1 kilo. Ya, contohnya emas. Bukan berarti saudara untuk kita kavod kepada orang tua kita harus overweight. Tidak, saudara. Tapi mari kita bersama-sama sebagai anak ya, dalam usia berapapun, bisa menghargai mereka. Orang tua itu begitu berharga, begitu penting dalam hidup kita, lebih daripada kita. Tanpa mereka, tidak ada engkau dan saya. Seberapapun hebatnya posisi kita saat ini, tanpa mereka melahirkan kita, tidak ada kita. Saudara, kita harus memberikan high value, high place of value kepada mereka. Satu tempat kehormatan yang paling tinggi kepada mereka. Apa akibatnya, saudara, jikalau
kita melanggar perintah ini. Kita tidak menghormati orang tua kita. Saudara, orang yang tidak menghormati perintah Tuhan ini, orang yang melanggar perintah ini adalah orang yang secara spiritual, secara kerohanian itu bersalah. Orang yang sangat mungkin sekali melakukan kesalahan-kesalahan lain yang sangat mengerikan. Ini bukan cuma soal urusan moral, hormati orang tua, tetapi berbicara mengenai problem secara spiritual yang bisa jatuh kepada sebuah kehancuran. Bayangkan saja kalau orang tidak bisa menghormati orang tua yang melahirkan mereka, yang mengandung mereka yang setengah mati, mendidik mereka. Orang tua pun tidak bisa dihormati. Bagaimana mereka bisa menghargai sesama yang lain, bukan? Sangat mengerikan sekali. Dan Taurat memberikan satu penegasan yang sangat penting. Lihat Keluaran 24 ayat yang ketiga. Lanjut dengan ayat yang ke-5 sampai 8. Lalu datanglah Musa dan beritahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Kemudian ayat yang ke-7, diambilnyalah kitab perjanjian itu lalu dibacakannya dengan dengar oleh bangsa itu dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Saudara, yang mana yang disebutkan dengan segala firman diucapkan oleh Tuhan? Yang mana yang dimaksudkan dengan perjanjian ini? Saudara, bukan cuma perintah 1 sampai ke 4. Bukan cuma perintah yang ke-6 sampai yang ke-10, tetapi juga termasuk perintah yang ke-5, yaitu hormatilah ayahmu dan ibumu. Berarti saudara, perintah itu mengandung bobot yang sama penting yang jikalau orang langgar. Sama seperti orang melanggar perintah menyembah berhala, orang melanggar perintah tidak menguduskan hari Sabat, orang membunuh, orang berzina dan sebagainya. Mengapa? Hukumannya adalah hukuman mati. Sangat serius sekali, sangat mengerikan. Dia bukan sekedar kurang ajar lu, bukan, tetapi hukumannya sangat serius sekali. Lalu apa yang terjadi jikalau kita menjalankan perintah ini, saudara? Janji Tuhan berkata di situ, maka kita akan diberkati Tuhan, akan panjang umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ada satu kesinambungan antara kita taat kepada firman Tuhan dan kita mengalami berkat di dalam anugerah Tuhan itu. Ada satu relasi yang sangat ketat sekali antara kita mentaati perintah dan mengalami anugerah, mengalami berkat Tuhan itu. Sangat indah, luar biasa. Bagaimana kita menjalankan perintah ini, saudara? Bagi yang masih kecil, waktu kita masih kecil, kita honor, kita menghormati orang tua kita dengan cara apa? Obey, mentaati, mengikuti instruksi-instruksinya. Kita taat tunduk kepada apa yang menjadi peraturan-peraturannya. Petrus 1-3 berkata tadi apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kolose 3:20, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal. Kan itulah hal yang indah di dalam Tuhan. Taat langsung, saudara. Taat tanpa mempertanyakan. Taat tanpa mendebat. Itu berarti ada satu attitude yang benar dalam hati, yang mau tunduk, yang mau taat dari dalam hati. First time obedience. Mari kita latih anak-anak kita selagi mereka masih bisa dilatih untuk belajar taat mutlak kepada orang tua, kepada kita. Dan kita sebagai anak, belajar untuk taat kepada orang tua kita. Meskipun kita merasa kita lebih punya banyak pengetahuan saat ini, tapi belajar taat kepada orang tua kita. Waktu kita makin bertumbuh dewasa, bagaimana kita mau hormati orang tua kita? Kita mau bisa menganggap mereka, kita men-treat mereka dengan kebaikan. Kemudian kita mau mendengarkan nasihat-nasihat mereka. Kita menghormati mereka. Saudara, kadang-kadang nasihat orang tua kita tuh sudah begitu lama itu saja. Dan kadang-kadang kita lewat internet punya banyak manfaat-manfaat lain yang kita tahu sehingga kita bisa seringkali mendebat mereka. Tidak, kata gadget begini, kata internet begini. Nasihat PPM sudah basi, saudara. Itu sikap yang keliru. Mari kita belajar juga bisa mendengarkan nasihat mereka. Karena bagaimanapun mereka lebih dulu dari kita dan mereka lebih tahu dari kita. Mereka lebih punya bijaksana daripada kita. Ketiga yang terakhir, saudara, tak kalah orang tua kita bertambah tua, kita menghormati mereka dengan memperhatikan, merawat mereka. Kita menyediakan yang mereka perlukan jikalau kita memiliki kemampuan untuk menyediakan itu. So sekalian, kapan terakhir kali Anda mengunjungi orang tua Anda? Kapan terakhir kali Anda menelpon orang tua Anda, memberikan makanan yang mereka sukai? Saudara, pada hari ini hari ibu, hari Parents Day, mari kita sama-sama tengok mereka, lihat mereka, ajak mereka keluar, ajak mereka menikmati waktu bersama dengan kita. Hormatilah mereka selagi mereka masih ada. Saudara,
sebagai bahan perenungan kita pada saat ini. Bagaimana relasi kita dengan orang tua kita? Saudara, bagaimana kita bisa memiliki relasi yang baik dengan orang tua? Apakah kita cukup bisa menghormati orang tua kita? Mari kita belajar bersama-sama, tunjukkan sikap menghormati orang tua kita. Dan ingat saudara, di balik perintah Tuhan ini ada janji yang besar yang pasti engkau dan saya inginkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, hormatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Selamat Hari Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.